Oke, kita lanjutkan. Video pertama sudah dipelajari, kita lanjut video kedua. Ini adalah lanjutan dari persamaan trigonometri. Sebelumnya di video pertama sudah kita bahas 3 materi, persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alpha. Yang kedua, persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alpha. Yang ketiga, persamaan trigonometri bentuk tan X dengan tan alpha. Nah, masing-masing juga sudah ada contoh. Harapan Bapak, masing-masing contoh itu sudah kamu pahami, sehingga nanti ketika untuk mengerjakan latihan lebih mudah dan tidak ada kendala. Kita bahas dua contoh soal lagi, supaya lebih memahami. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan negatif setengah. Untuk X lebih sama dengan 0, kurang sama dengan 360 derajat. Sama seperti contoh 1, 2, dan 3. Langkah pertama kita harus mencari dulu sin sudut berapa yang nilainya negatif setengah. Nanti ada tanda negatif, kita harus cari sin itu negatif pada kuadran berapa. Pada kuadran 3 dan kuadran 4. Kita ambil kuadran terendah yaitu kuadran 3. Sehingga sin sudut berapa pada kuadran ketiga yang nilainya negatif setengah, maka kita dapat nilainya adalah alfa sama dengan 210 derajat. Kemudian kita masukkan ke rumus yang pertama. 2x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, di sini kita lihat ada 2x. Sementara rumusnya itu adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Kenapa di sini 2x? Karena kita merujuk pada soal. Nah, pada contoh sebelumnya, sin-nya itu selalu nilainya tunggal, sin x. Nah, pada contoh yang ini agak berbeda, nilainya sudutnya ganda, sin 2x. Jadi, bagaimana bentuk soalnya, maka itu yang akan kita tuliskan pada rumusnya. Contoh, jika soal nanti ada tertulis sin 5x, maka 5x yang akan kita tuliskan ke sini. Oke, kita lanjutkan. Kita substitusikan nilai alfanya. 2x sama dengan alfa 210 ditambah k kali 360 derajat. Nah, ruas kiri itu harus kita jadikan x sama dengan. Sehingga kita bagi 2. X sama dengan 210 bagi 2 ditambah k kali 360 derajat bagi 2. Sehingga dapat hasilnya x sama dengan 210 bagi 2 itu 105 derajat ditambah k kali 180. Nah, itu ini yang kita bagi 2 itu hanya 360 dibagi 2. K-nya jangan. Karena di sini K kali 360 ini jadi satu suku, maka yang kita bagi hanya 360 dibagi 2. Sehingga dapatnya K kali 180 derajat. Nah, setelah dapat ini, baru kita ganti nilai K-nya mulai dari 0. Jika K sama dengan 0, X sama dengan 105 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Maka dapat X sama dengan 105 derajat. Maka memenuhi. Karena pada intervalnya itu X lebih sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 105 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Berarti 105 ditambah 180 itu totalnya 285. Maka itu juga memenuhi, masuk ke dalam interval. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 105 derajat ditambah 2 dikali 180. 2 dikali 180, 360, ditambah 105 itu dapatnya 465 derajat. Itu sudah tidak memenuhi karena melebihi dari interval. Ini untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua, sama dengan rumus yang pertama, kita selalu menunjukkan pada soal. Maka 2x sama dengan 180 derajat kurang alfa ditambah k kali 360 derajat. Kita substitusikan nilai alfa. 2x sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah k kali 360 derajat. Lalu kita selesaikan. 2x sama dengan 180 derajat kurang 210 derajat itu dapat negatif 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ruas kiri harus kita jadikan x, sehingga kita bagi 2. Dapat x sama dengan negatif 30 derajat, ruas kanan kita bagi 2. Negatif 30 derajat bagi 2 tambah k kali 360 derajat dibagi 2. Sehingga hasilnya x sama dengan negatif 15 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Lalu kita ganti nilai k-nya.
Untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 15 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Maka dapat X sama dengan negatif 15 derajat. Ini tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 15 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Maka X sama dengan 165. Dia memenuhi, masuk ke dalam interval. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan negatif 15 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Sehingga X sama dengan, ini tadi dikalikan 360 ditambah negatif 15 dapatnya 304. Nah, dari rumus pertama dan kedua dapat kita simpulkan nilai X yang memenuhi persamaan sin 2X sama dengan negatif setengah untuk X lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 360 derajat adalah, nah, kita urutkan nilai-nilai yang memenuhi ini dari nilai yang terendah. Kita ambil 105 derajat, 165 derajat, kemudian 285 derajat, kemudian 345 derajat. Diingat ya, ini diurutkan dari yang terkecil kalau bisa ya. Jadi kelihatannya bagus. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x kurang 60 derajat sama dengan negatif setengah. 2x lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 360 derajat. Sama dengan contoh sebelumnya, kita akan menentukan alfa terlebih dahulu. Cos sudut berapa yang nilainya negatif setengah? Ini cos nilai negatif. Cos bernilai negatif pada kuadran 2 dan kuadran 3. Kita ambil kuadran yang rendah yaitu kuadran 2. Cos berapa pada kuadran 2 yang nilai sudutnya negatif setengah? Maka kita dapatkan alfa sama dengan 120 derajat. Dan kita masukkan ke rumus. Nah, ini tadi pada contoh sebelumnya juga dikatakan kita merujuk kepada soal. Karena soalnya 2x kurang 60 derajat, maka kita tuliskan di sini 2x kurang 60 derajat sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita substitusikan alfanya, 2x kurang 60 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 60 ini dengan 120 bisa kita selesaikan. Negatif 60 kita pindahkan ruas kanan jadi positif 60. Sehingga 2x sama dengan, ini kita totalkan jadi 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini belum selesai, karena ruas kiri masih bernilai 2x. Kita harus jadikan ruas kiri itu X sama dengan, maka ruas kiri, ruas kanan kita bagi 2. Sehingga jadinya X sama dengan 180 bagi 2 ditambah K kali 360 bagi 2. Sehingga X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Lalu kita ganti K mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Maka X yang pertama dapat 90 derajat, itu memenuhi, masuk ke interval. Yang kedua, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 90 derajat tambah 1 dikali 180 derajat. X sama dengan 270 derajat. Itu memenuhi, karena dia masuk ke dalam interval. Yang ketiga, untuk K sama dengan 2, X sama dengan 90 derajat ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 itu 360, ditambah 90 sama dengan 450 derajat. Maka tidak memenuhi. Karena intervalnya mulai dari 0 sama dengan X sama dengan 0 derajat kurang sama dengan 360 derajat. Ini rumus yang pertama. Kita masuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini tetap kita salin dari soal, kita tulis dari soal, 2x kurang 60 derajat sama dengan, nah, alfanya berubah jadi negatif, karena tadi sebelumnya adalah cos. Kemudian 2x kurang 60 derajat sama dengan alfanya negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 60-nya kita pindahkan ruas kanan jadi positif. Sehingga 2x sama dengan negatif 120 derajat ditambah 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Sehingga jadinya 2x sama dengan negatif 120 ditambah 60 sama dengan negatif 60. Nah, ruas kiri harus kita jadikan X. Maka kita harus ruas kiri, ruas kanan kita bagi 2. Sehingga jadinya X sama dengan negatif 60 derajat bagi 2 ditambah K kali 360 derajat bagi 2. X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Lalu kita ganti K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat.
X sama dengan negatif 30 derajat. Itu tidak memenuhi karena tidak masuk dalam interval. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Sehingga X sama dengan 150 derajat. Itu memenuhi masuk dalam interval. Berikut untuk K sama dengan 2, X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 itu 360 ditambah negatif 30 dapatnya positif 330. Itu memenuhi. Ya, dari rumus yang pertama dan rumus kedua dapat kita simpulkan nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X dikurang 60 derajat sama dengan negatif setengah untuk X lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 360 derajat adalah, kita urutkan dari yang terkecil, 90 derajat, 150 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Nah, dari dua contoh ini, tolong dipahami bagaimana penyelesaian persamaan trigonometri. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga semua yang Bapak jelaskan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.